Zhang Lexuan berkata, tanggal buta yang ditakdirkan Dewa Laut di Danau Dewa Laut. Malam ini, kita akan mengadakan tanggal kebutaan takdir laut tahunan dewa kita lagi. Saya percaya semua orang telah menunggu lama. Tanggal buta akan dibagi menjadi 5 segmen. Semuanya, bersiaplah. Biarkan saya tekankan sekali lagi, begitu Anda jatuh ke air, Anda akan keluar tidak peduli apakah Anda laki-laki atau perempuan. Kami juga akan memilih peri Dewa Laut yang paling indah dan pria paling beruntung. Namun, yang perlu Anda lakukan adalah pertama-tama mengungkap peri Dewa Laut. Ini juga merupakan langkah pertama yang harus dilakukan siswa laki-laki untuk menunjukkan kemampuan mereka. Petik 2. Han Ruoruo melanjutkan setelah ini, itu benar. Dalam hal ini, mari kita mulai segmen pertama kami, saling-saling. Kami akan mulai dari sisi kiri dari baris pertama. Setiap siswa laki-laki dapat melakukan yang terbaik untuk menunjukkan kemampuan mereka dan mencoba melepaskan topi bambu di kepala siswa perempuan. Namun, Anda sebaiknya tidak berlebihan dengan tindakan Anda. Kalau tidak, siswa perempuan mungkin tidak sopan dan membalas. Saya hanya bisa berpura-pura tidak melihat apa-apa jika itu terjadi. Selain itu, jangan jatuh ke air, seperti kakak perempuan tertua yang disebutkan. Murid laki-laki pertama, kamu bisa mulai. Saat Han Ruoruo berhenti berbicara, siswa laki-laki pertama itu melayang. 7 cincin jiwanya bersinar terang. Jelas, dia adalah sage jiwa dari halaman dalam. Dia terbang ke udara tanpa bantuan dan melanjutkan ke arah para wanita muda berjilbab. Huo Yuhao telah mendapatkan kembali fokusnya sekarang. Ketika dia melihat siswa laki-laki yang sedang terbang itu, dia mengangguk setuju. Kemampuan siswa halaman dalam masih sekuat sebelumnya. Siswa laki-laki ini tampaknya sedikit lebih besar dari saya. Saya pikir dia adalah seorang guru jiwa tipe agility. Dia sangat cepat, tidak heran dia bisa merebut tempat pertama. 100 meter adalah jarak pendek untuk menutupi sage jiwa. Pemuda ini jelas telah melewati masa takdir yang takdir dahulu. Tepat ketika dia akan mencapai gadis-gadis berjilbab, dia mengangkat kedua tangannya dengan tiba-tiba, dan embusan angin kencang yang dihasilkan dari kekuatan jiwanya langsung menyapu secara diagonal ke atas. Pada saat yang sama, hembusan angin ini meniupkan gaun dan topi bambu dari para siswi. Ini adalah langkah yang licik. Apa yang akan dipilih para remaja putri ketika gaun dan topi bambu mereka diledakkan pada waktu yang bersamaan? Seruan bisa didengar. Beberapa siswa perempuan yang kurang berpengalaman langsung menekan gaun mereka, dan lupa untuk menggunakan keterampilan jiwa mereka sendiri. Topi bambu mereka langsung diledakkan dari kepala mereka. Totalnya ada 16. Hanya dalam hitungan detik, setengah dari topi bambu siswa perempuan sudah meledak, dan penampilan mereka yang sebenarnya terungkap. Maaf, junior dan senior. Pria muda itu tertawa. Bahkan ada pandangan mesum di matanya. Dia berbalik di udara dan bahkan tidak mencoba melepas topi bambu dari gadis-gadis yang tersisa, hanya bersiap-siap untuk pergi. Menyesatkan. Seseorang berteriak dengan marah. Di antara siswa perempuan, salah satu dari mereka dalam posisi yang relatif sentral tiba-tiba mengangkat tangannya ke arahnya. Sepertinya dia tidak menggunakan skill jiwa. Dia hanya meninju keluar tinjunya, dan auman naga bernada rendah muncul. Bola emas energi berbentuk seperti kepalan dilepaskan ke arah siswa laki-laki yang licik. Topi bambunya belum dilepas. Siswa waria sangat senang saat ini. Bola energi hendak menyerangnya, tetapi dia tidak terlalu peduli, karena aura murid perempuan itu tidak terlalu kuat. Dia menggunakan kedua tangannya untuk menahannya dan hampir ingin mengandalkan momentumnya untuk mengirim serangan balik. Namun, dia segera merasakan ada sesuatu yang salah ketika telapak tangannya menyentuh bola energi. Ada gelombang kekuatan jiwa yang sangat dahsyat dan mendominasi di dalam bola energi itu. Segera meledak ketika dia menyentuhnya. Meskipun dia menggunakan keterampilan jiwa defensif untuk melindungi dirinya sendiri, dia masih terlempar dari ledakan. Keterampilan jiwa pelindungnya hancur, dan ia menabrak jatuh air permukaan bebas. Namun, bagaimanapun, dia adalah murid halaman dalam. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menstabilkan energi yang mengalir di tubuhnya. Sepasang sayap perak langsung terbuka di punggungnya.
Dia mengepakkannya dengan lembut sebelum dia berhasil kembali dengan cepat dan mendarat dengan lembut di atas daun teratai. Para murid halaman luar bersorak dari pantai untuk penampilan luar biasa senior halaman dalam ini. Namun, mereka tidak tahu bahwa dia sudah berkeringat dingin. Energi di tubuhnya melonjak gila. Dia terus memanggil kekuatan jiwanya untuk menghilangkan kekuatan jiwa dominan dan invasif yang dia alami sebelumnya. Siapa dia? Dia kuat. Aku takut dia bukan hanya sage jiwa. Sangat mungkin bahwa dia adalah Sol Douluo. Tuhanku, bahkan ada Sol Douluo di antara para siswi. Apakah itu berarti kita akan sangat terkendali? Kencan buta takdir laut dewa bukan hanya kencan buta. Hingga taraf tertentu, itu adalah kompetisi yang sehat antara siswa pria dan wanita. Sage jiwa ini percaya bahwa dia adalah salah satu siswa pria yang lebih kuat yang hadir hari ini. Namun, dia langsung dirugikan ketika dia diserang. Tidak ada keraguan bahwa dia merasa kehilangan semangat. Huo Yuhao menunjukkan ekspresi ragu saat dia berdiri di posisi terakhir di baris ketiga. Suara wanita muda yang dia dengar sebelumnya terdengar sangat akrab. Namun, dia tidak berhasil menangkapnya terlalu jelas, karena dia berbicara sangat singkat. Han Ruoruo tertawa. Siswa perempuan 8, kamu tidak bisa menyerang siswa laki-laki secara langsung kecuali pihak lain telah menyerbu wilayah silinder tempat kamu berdiri. Namun, kami akan membuat pengecualian, karena siswa laki-laki satu memang sedikit berlebihan. Tidak akan ada pengecualian lebih lanjut. Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, para pria muda menghela napas lega. Para wanita itu terlalu galak. Jika mereka semua menyerang pada saat yang sama, bukankah itu berarti bahwa siapapun yang mendekati mereka akan berakhir di air? Zhang Lexuan berkata, baiklah, siswa laki-laki 2, giliran Anda. Bersikaplah sopan. Petik 2. Belajar dari pelajaran siswa laki-laki pertama, siswa laki-laki kedua agak ragu-ragu. Para siswa perempuan semua siap saat ini. Dia kembali tanpa membuat kemajuan. Tidak ada siswa perempuan yang diperkenalkan olehnya. Ada 16 siswa perempuan secara total. Pada awalnya, 8 dari mereka sudah kehilangan topi bambu mereka. Ini benar-benar sangat langka di tanggal butir takdir laut dewa. Namun, semua siswa laki-laki setelah yang pertama akan merasa sulit untuk mencapai sesuatu yang sama mengesankannya. Siswa perempuan yang mampu mempertahankan topinya setelah putaran pertama tidak lemah dalam kemampuan atau fokus. 36 siswa pria bergiliran satu persatu. Hanya setelah beberapa waktu topi bambu lainnya dilepas. Huo Yuhao adalah yang terakhir, hanya mengamati penampilan siswa laki-laki di depannya. Ada 3 orang bijak jiwa di antara siswa laki-laki, sisanya adalah jiwa kaisar atau raja jiwa. Ini sudah sangat mengesankan. Namun, masalah siswa perempuan yang lebih kuat di halaman dalam Shrek tetap ada. Terlepas dari siswa perempuan 8, setidaknya 4 siswa perempuan lainnya sudah jiwa sages. Semuanya cukup kuat. Akibatnya, ketika tiba giliran Huo Yuhao, masih ada 4 siswa perempuan dengan topi bambu yang tersisa. Aku sudah mencarimu selama setengah hari. Yuhao, mengapa kamu di belakang? Semakin banyak Anda berkultivasi, semakin jauh Anda pergi. Kami memiliki 4 topi bambu yang belum dilepas. Sekarang giliranmu. Zhang Lexuan memanggil Huo Yuhao. Ketika dia melakukannya, Penatua Xuan dan yang lainnya segera mengalihkan perhatian mereka kepada Huo Yuhao dari kapal mereka. Huo Yuhao tertawa getir di dalam hatinya. Kakak senior tertua, bukankah Anda mengatakan bahwa saya bisa datang untuk pertunjukan? Mengapa Anda memanggil nama saya? Namun, meskipun dia memiliki pola pikir itu, dia masih harus menunjukkan wajahnya dengan benar sejak dia ada di sini. Dia benar-benar tidak ingin didiskualifikasi dengan jatuh ke air. Itu adalah ujian kelulusannya besok. Wang Yan juga mengingatkannya bahwa dia tidak ingin menyinggung Zhang Lexuan sekarang. Huo Yuhao melangkah keluar dari daun lotusnya. Ya, dia berjalan perlahan menuju siswa perempuan. Dia tidak tampak menyilaukan atau mengesankan seperti siswa di depannya. Cincin jiwanya bahkan tidak bersinar. Dia hanya berjalan dengan tenang. Zhang Lexuan sedikit terhibur ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, orang ini benar-benar hanya datang ke sini hanya untuk menunjukkan wajahnya.
Di pantai, para siswa halaman luar bingung ketika mereka melihat senior halaman dalam ini. Lihat ini. Bagaimana senior ini bisa berjalan begitu bebas di permukaan danau? Kemampuan macam apa itu? Petik 2. Saya percaya dia harus menjadi sage jiwa, dan dia sengaja mengendalikan ketinggiannya. Namun, bagaimana dia bisa melakukannya dengan mudah? Petik 2. Tidak, bukan itu. Kemampuan senior ini adalah tipe es. Dia bisa membekukan lapisan es di bawahnya saat dia berjalan. Inilah mengapa ia merasa begitu mudah. Dia tidak akan merasa begitu mudah jika dia terbang. Orang yang berbicara adalah Jin Sa, yang Huo Yuhao temui sebelumnya. Dia bisa mengatakan itu bukan karena visinya sangat jelas. Mengingat pencahayaan dan jarak, bagaimana mungkin dia bisa melihat semuanya dengan jelas? Dia sengaja mengamati Huo Yuhao saat dia pergi ke pulau sebelumnya. Sama seperti siswa luar halaman semua terlibat dalam diskusi, Huo Yuhao tiba di depan wanita berjilbab. Awalnya, dia telah merencanakan untuk membuat satu lulus di sekitar para siswa perempuan ini sebelum kembali. Namun, Zhang Lexuan mengawasinya dengan seksama. Jika dia benar-benar tidak melakukan apa-apa, dia mungkin tidak akan membiarkannya pergi. Ketika dia memikirkannya, dia secara misterius tiba di depan siswi 8, yang dia kenal sebelumnya. Dia meraih topi bambu. Ya, dia baru saja mengulurkan tangan. Dia tidak cepat sama sekali. Tidak ada perbedaan antara kecepatannya dan kecepatan orang biasa. Bagi Huo Yuhao, mengingat kemampuan yang ditunjukkan oleh siswi ini sebelumnya, dia akan dapat dengan mudah memblokirnya. Setelah itu, dia bisa kembali ke tempat dia berdiri. Namun, dia heran menemukan bahwa dia tidak punya niat untuk melindungi topi bambu. Dia membiarkan Huo Yuhao meraih ujungnya tanpa bergerak. Ini, Huo Yuhao tidak punya kesempatan untuk menarik tangannya sekarang. Bisakah dia tidak melepas topinya? Itu akan menjadi rasa tidak hormat baik untuknya dan tanggal butir takdir Dewa Laut. Apa yang akan terjadi padanya? Karena dia tidak punya pilihan, dia hanya bisa melepas topinya. Untuk menghindari skenario di mana siswa perempuan lupa untuk menghentikannya, dia sengaja melambat. Jika dia menolak bahkan sedikit, dia akan segera melepaskan dan meletakkan topinya kembali. Namun, semuanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Dari awal hingga akhir, dia tidak berniat menumpangkan tangan padanya. Dia membiarkan dia melepas topinya dan mengungkapkan penampilannya yang sebenarnya. Ada kerudung panjang di bawah topi. Huo Yuhao hanya memindahkan kerudung setelah dia mengangkatnya di atas wajahnya. Baru saat itulah dia melihat penampilannya. Tangannya menjadi kaku. Awalnya, dia tampak sangat tak berdaya. Namun, dia terpaku pada gadis itu sekarang. Bahkan es di bawah kakinya mulai pecah, dan sepertinya itu akan melengkung kapan saja. Di depannya adalah wajah yang tampak nakal. Gadis itu tampak seperti peri yang turun ke dunia fana, diterangi oleh cahaya keemasan, dan ditekankan oleh gaun putih panjangnya. Rambutnya yang biru kemerahan mengalir di belakangnya. Ada undulasi kompleks di matanya yang tanpa cacat. Wajahnya yang indah dan seperti porselen memantulkan cahaya keemasan. Setiap bagian dari dirinya sempurna, begitu sempurna sehingga dia meninggalkan mereka yang menonton terengah-engah. Saat ini, semua peri dewa laut di sekitarnya memucat dibandingkan. Itu seperti seberkas cahaya keemasan yang memantulkan wajahnya adalah satu-satunya hal yang bersinar begitu terang. Tidak jauh dari sana, para pemuda lainnya yang telah bergabung dengan Fated Blinded semuanya tercengang. Pada saat ini, mereka tidak dapat diganggu melihat orang lain. Di mata mereka, hanya ada peri dewa laut ini. Tangan Huo Yuhao bergetar saat dia memegang topi bambu. Matanya mengungkapkan emosi yang kuat melonjak melalui dirinya. Donger. Dia berseru tanpa sadar dan es di bawahnya dengan cepat membeku lebih jauh. Ini menyebar, dan semua peri laut dewa tiba-tiba merasakan permukaan di bawah mereka mengeras. Mereka tidak perlu lagi khawatir daun teratai mereka terbalik. Napas Huo Yuhao semakin cepat. Bibirnya juga bergetar. Sejak dia datang ke Fated Blinded ini, dia mulai mendambakan Wang Donger lebih dan lebih. Saat ini, dia merasa seolah-olah dia telah kembali ke bertahun-tahun yang lalu, setelah melihat gadis yang terlihat identik dengan Wang Donger.
Dia telah kembali ke malam yang indah dan tak terlupakan itu. Donger saya, apakah Anda kembali? Dia membuang topi bambu dan tidak bisa mempercayai matanya. Saat ini, pikirannya kacau. Dia bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Aku Tang Wutong. Dia terdengar dingin dan sekaligus emosional, dan membawa Huo Yuhao yang terlalu bersemangat kembali ke bumi dengan kata-katanya. Tang Wutong. Iya, dia adalah Tang Wutong. Huo Yuhao tertegun seolah-olah air dingin telah dituangkan padanya. Ketika dia melihat wajah yang akrab dan rambut keriting itu, dia sadar bahwa dia adalah Tang Wutong. Iya, dia adalah Tang Wutong. Donger memiliki rambut lurus. Hanya Kiwer dan Dewi Cahaya di hatiku yang memiliki rambut keriting. Dia adalah Tang Wutong. Dia bukan Donger. Tang Wutong hanya menatap Huo Yuhao dan melihat bagaimana dia berubah dari sangat senang menjadi kecewa. Dia tampaknya telah kehilangan jiwanya karena sakit hati. Tapi, aku Tang Wutong. Aku benar-benar bukan Wang Donger, atau Wang Kiwer. Saya Tang Wutong. Huo Yuhao telah melalui banyak hal dalam hidupnya. Setelah beberapa saat kekacauan emosional yang singkat, dia masih berhasil menjernihkan pikirannya pada akhirnya. Dia mengejek dirinya sendiri dan mengangguk pada Tang Wutong. Setelah itu, dia melarikan diri tanpa sepatah kata pun. Dia dengan cepat kembali ke tempatnya di baris terakhir. Dia bahkan tidak mencoba berbicara dengannya. Ketika mereka melihat ini, para siswa pria di halaman dalam semua tercengang. Keindahan absolut yang telah membiarkannya melepas topi bambu. Apa artinya itu? Ini berarti dia tertarik padanya. Namun, dia bahkan tidak mengatakan apa-apa, dan pergi begitu saja. Wow, sangat cantik, sangat indah. Orang-orang dari halaman luar bisa melihat apa yang sedang terjadi menggunakan alat jiwa teleskopik. Tang Wutong segera menjadi fokus perhatian semua orang. Ya, dia terlalu cantik. Tidak peduli siapa itu, dia adalah fokus dari semua perhatian. Han Ruoruo dan Zhang Lexuan saling memandang, dan Zhang Lexuan mengangguk pada Han Ruoruo. Ini segmen kedua berikutnya. Han Ruoruo berkata dengan keras, setelah segmen pertama, saatnya bagi siswa perempuan untuk mengekspresikan siapa yang mereka minati. Segmen kedua disebut cinta di penglihatan pertama. Aturannya sangat sederhana. Setiap siswa perempuan memiliki tombol untuk mengendalikan lampu jiwa di bawahnya. Mereka dapat menyalakan lampu mereka untuk setiap siswa pria. Selama mereka menyalakan lampu untuk siswa laki-laki itu dapat tetap untuk segmen berikutnya. Namun, mereka yang tidak berhasil harus pergi. Sebelum segmen kedua dimulai, kami akan mengatur siswa laki-laki dalam hal jumlah topi bambu yang mereka singkirkan sebelumnya. Petik 2. Di antara 5 segmen dari tanggal butir takdir Laut Dewa, segmen kedua mengambil paling sedikit waktu. Namun, itu adalah ujian utama bagi siswa laki-laki. Mereka akan tersingkir, tidak peduli seberapa kuat atau luar biasa, jika tidak ada siswi yang membiarkannya menyala untuk mereka. Bagaimanapun, ada lebih banyak siswa pria daripada siswa wanita. Sebagai hasilnya, segmen ini digunakan sebagai sarana untuk menyederhanakan proses tanggal takdir yang takdir. Huo Yuhao awalnya di baris terakhir, dan ingin tetap di sana. Namun, karena ia telah melepas topi bambu Tang Wutong dan hanya ada 8 orang yang berhasil melakukan hal yang sama, ia berada di baris pertama sekarang. Sage jiwa pertama yang melepas 8 topi bambu ada di sebelah kanannya di baris pertama. Semua peri Laut Dewa, pertimbangkan pilihanmu dengan hati-hati. Anda akan diberikan 1 menit. Anda harus berpikir hati-hati. Lebih jauh, izinkan saya menekankan bahwa jika Anda tidak menyalakan cahaya untuk siswa laki-laki, itu berarti Anda menyerah pada acara ini. Petik 2. Para siswa perempuan masing-masing memiliki rencana mereka sendiri. Mereka semua terpisah, dan tampak sangat tenang sekarang. Tidak ada yang tahu siapa yang mereka minati. Tanda hubung. Semenit berlalu sangat cepat. Atas sinyal Zhang Lexuan, Han Ruoruo terus menjadi pembawa acara. Baiklah, segmen kedua kita akan segera dimulai. Pertama, semua peri Laut Dewa, silakan tinggalkan lampu Anda menyala untuk siswa laki-laki. Di segmen kedua ini, itu tidak berarti bahwa Anda memilih seseorang jika Anda membiarkan lampu Anda menyala untuknya.
Anda dapat memberinya kesempatan jika Anda memiliki kesan yang baik tentangnya. Pada saat yang sama, Anda memberi diri Anda kesempatan. Saya yakin pihak lain akan memperhatikan Anda jika Anda membiarkan lampu menyala untuknya. Petik 2. Orang pertama yang menghadapi ujian adalah Sol Sage yang telah melepas 8 topi bambu sebelumnya. 3, 2, 1. Tolong nyalakan lampu Anda untuk siswa laki-laki pertama. Petik 2. Hampir seketika, setengah dari lampu padam. Setelah ini, beberapa lampu lainnya padam. Hati siswa laki-laki pertama ada di tenggorokannya sekarang. Tidak peduli seberapa kuat dia harus meninggalkan panggung ini jika tidak ada siswa perempuan yang memilihnya. Saat ini, dia menyesal pergi ke laut sebelumnya. Kesannya di antara siswa perempuan telah menurun secara dramatis setelah siswa perempuan 8 memanggilnya sesat. Untungnya, dia adalah sage jiwa, yang masih membuatnya menarik. Selain itu, mereka semua adalah murid halaman dalam. Paling tidak, mereka masih mengenalnya. Akhirnya, 5 lampu tetap menyala. Dia untungnya tidak tersingkir. Sisanya siswa laki-laki mulai merasa gugup setelah melihat bahwa yang pertama dari mereka mengalami pukulan besar sejak awal. Tuhan tahu apa yang dipikirkan para siswa perempuan. Terlalu banyak pria muda. Ada 16 siswa perempuan, tetapi 36 siswa laki-laki. Para wanita di halaman dalam sangat populer. Suasana gugup dengan cepat mengaburkan seluruh danau. Namun, siswa laki-laki di baris pertama tampil baik di chapter pertama. Mereka adalah yang terkuat di antara para remaja putra. Adapun beberapa remaja putra berikutnya yang naik, lebih dari separuh siswa perempuan menyalakan lampu masing-masing. Segmen kedua dilakukan dengan sangat cepat. Meskipun Huo Yuhao berada di posisi yang agak terbelakang di baris pertama, segera gilirannya. Selanjutnya, mari kita biarkan lampu kita menyala untuk siswa laki-laki di posisi ke-8. 3, 2, 1, mulai. Petik 2. Huo Yuhao masih agak linglung. Dia telah salah mengira Tang Wutong sebagai Wang Donger, yang merupakan pukulan besar baginya. Kerinduannya akan Wang Donger adalah yang terbesar saat ini, membuatnya merasa sangat lemah. Dia hanya ingin cepat-cepat meninggalkan tempat ini dan kembali ke tempat tinggalnya, dan hanya berharap semua lampu akan padam. Dengan begitu, dia bisa langsung pergi. Namun, semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Tak satu pun dari 16 lampu itu padam. Mereka semua dibiarkan menyala untuknya. Belum lagi Huo Yuhao sendiri, bahkan Zhang Lexuan dan Han Ruoruo heran. Penting untuk dicatat bahwa Huo Yuhao tidak tampil terlalu mengesankan sebelumnya, meskipun ia telah melepas topi bambu Tang Wutong. Sebaliknya, dia adalah yang paling tidak menarik perhatian. Mengapa para wanita meninggalkan lampu mereka untuknya? Apa yang sedang terjadi? Huo Yuhao tertegun. Dia hanya ingin cepat-cepat pergi, jadi mengapa dia lebih disukai sekarang daripada dia dikencan buta sebelumnya? Dia masih ingat dengan jelas bahwa ada 17 dewa laut yang terakhir kali dia ke sini. Di segmen kedua, satu lampu padam untuknya, oleh Wu Feng. Kali ini, ke-16 lampu masih menyala untuknya. Tak satu pun dari siswa lain yang pergi sebelum dia berhasil menjaga semua 16 lampu menyala. Sebenarnya, ini bukan karena keberuntungan. Para siswa putri halaman dalam semuanya cerdas dan kuat. Selain itu, mereka memiliki selera yang luar biasa. Ada 2 alasan utama mengapa Huo Yuhao menyalakan semua lampu untuknya. Pertama, itu adalah penampilannya di kantin. Ada beberapa siswa perempuan yang mengambil makanan mereka. Mereka secara pribadi melihat bagaimana Huo Yuhao menakuti guru setengah baya itu tanpa melepaskan jiwa bela dirinya. Seberapa kuat itu? Selain itu, dia memiliki aura yang sangat istimewa tentang dia, meskipun dia tidak terlalu tampan. Tidak peduli apa, dia dengan mudah menarik perhatian mereka. Alasan kedua adalah karena Tang Wutong. Meskipun Tang Wutong sudah lama tidak berada di akademi dan hanya seorang asisten pengajar, dia masih seorang siswa dari halaman dalam. Dia memegang 2 identitas sekaligus. Biasanya, dia banyak berinteraksi dengan para wanita muda di halaman dalam, dan mereka menghormatinya. Setelah Zhang Lexuan, Han Ruoruo, Wu Ming,
dan para senior perempuan lainnya dari generasi siswa sebelumnya pergi, Tang Wutong sekarang menjadi tulang punggung generasi siswa perempuan saat ini di halaman dalam. Selain itu, dia adalah kecantikan yang luar biasa. Ketika siswa perempuan lainnya melihat bagaimana Tang Wutong membiarkan Huo Yuhao melepas topi bambu tanpa melawan, mereka semua heran. Ini juga memperdalam minat mereka padanya. Jika bahkan Tang Wutong menyetujuinya, bisakah dia menjadi orang biasa? Demikian hasil ajaib ini. Bibir Huo Yuhao sedikit berputar. Namun, tidak peduli apa, semua orang sia-sia. Dia merasa sedikit lebih baik setelah melihat bahwa 16 lampu telah menyala untuknya. Secara alami, dia tidak bisa jatuh begitu saja ke danau sebagai langkah pelarian. Segmen berlanjut. Dari baris kedua dan seterusnya, siswa laki-laki tidak begitu beruntung lagi. Karena mereka tidak melepas topi bambu, mereka tidak meninggalkan kesan mendalam pada siswa perempuan. Segera, banyak dari mereka yang keluar dari kencan buta karena semua lampu padam untuk mereka. Ketika segmen kedua berakhir, 18 pemuda telah tersingkir. Itu adalah tingkat eliminasi tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, tepat setengah dari pria muda itu pergi. Meski begitu, masih ada 2 pria muda yang tersisa dari wanita muda itu. Tingkat eliminasi yang tinggi ada hubungannya dengan siswa perempuan juga. Mereka semua sangat luar biasa, dan hasil tangkapan yang bagus. Secara alami, mereka lebih menuntut ketika harus memilih pasangan mereka. Mengingat situasi saat ini, rasio siswa perempuan dan laki-laki hampir 1:1. Para pria muda yang tetap memikul harapan besar bahwa mereka dapat kembali dengan seorang wanita dalam pelukan mereka. Tanda pisah, tanda pisah. Setelah segmen kedua berakhir, siswa laki-laki yang tersisa disusun kembali. Huo Yuhao, yang hanya ingin menunjukkan wajahnya pada upacara ini, diatur di tempat pertama setelah semua lampu menyala untuknya. Dia sekarang berada di pusat perhatian. Kali ini, Zhang Lexuan adalah orang yang berbicara. Setelah 2 segmen pertama, saya percaya kalian semua harus memiliki pemahaman sederhana satu sama lain. Selanjutnya, kita akan memulai segmen ketiga, Love at Second Sight. Kali ini, semua siswa perempuan harus mencatat bahwa Anda tidak dapat memilih secara acak seperti yang Anda lakukan di segmen kedua. Setelah Anda membuat pilihan, Anda harus bertanggung jawab atas pilihan Anda. Setiap siswa pria memiliki 1 menit untuk memperkenalkan dirinya. Setelah perkenalan dirinya, dia harus datang kepadaku dan memberitahuku jumlah peri laut yang dia naksir. Setelah semua siswa pria membuat perkenalan mereka, siswa wanita akan membuat pilihan mereka. Pilihan Anda di segmen ini akan menjadi pilihan terakhir Anda. Anda tidak bisa kembali ke sana. Setelah pilihan dibuat, kami akan melanjutkan ke segmen keempat. Siswa laki-laki, harap perhatikan bahwa Anda dapat menunjukkan apa yang Anda yakini sebagai kemampuan terbaik Anda saat memperkenalkan diri. Anda juga dapat memperkenalkan kultivasi Anda dan hal-hal lainnya. Selama Anda yakin kata-kata Anda dapat menangkap hati pasangan yang Anda inginkan, Anda dapat menyebutkan apa saja. Kali ini, kami akan mengacaukan pesanan dan memilih siapa yang lebih dulu melalui undian, untuk tujuan keadilan. Petik 2. Setelah mendengar itu, Huo Yuhao segera menghela nafas lega. Dia tidak bisa sepenuhnya mengingat segmen-segmen ini nanti. Namun, itu hal yang baik bahwa dia tidak akan pergi duluan. Dia hanya di sini untuk menunjukkan wajahnya. Orang pertama yang kami pilih adalah Huo Yuhao. Apa? Wajah Huo Yuhao tiba-tiba menegang lagi. Mengapa saya masih menjadi yang pertama setelah memetik lot? Huo Yuhao, kamu bisa memperkenalkan diri. Anda punya 1 menit. Zhang Lexuan benar-benar merasa terhibur saat melihat Huo Yuhao. Baiklah. Huo Yuhao mengakui kata-katanya dan mulai memperkenalkan dirinya. Halo semuanya. Nama saya Huo Yuhao. Huo Yuhao melayang ke depan beberapa langkah saat dia mengendalikan daun lotus di bawahnya. Ya, dia hanya mengatakan kalimat ini. Itu saja. Zhang Lexuan marah. Orang ini memang melakukan semua yang dia bisa untuk menghindari pusat perhatian. Huo Yuhao mengangguk pada Zhang Lexuan. Dia berpikir sendiri. Karena saya di sini hanya untuk menunjukkan wajah saya, Anda tidak mungkin memaksa saya untuk mengatakan lebih dari yang saya inginkan.
Namun, siapa yang tahu bahwa perkenalannya yang sederhana membangkitkan rasa ingin tahu para siswa perempuan. Zhang Lexuan mendengus dan berkata, pengantar Anda terlalu sederhana. Ini tidak adil ketika peri laut dewa kita membuat pilihan mereka. Karena kamu malu, aku akan berbicara atas nama kamu. Petik 2. Saya malu. Huo Yuhao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Zhang Lexuan dengan riang berkata, Huo Yuhao adalah seorang siswa dari halaman dalam dan seorang murid dari Sekte Tang. Setelah mendengar ini, Huo Yuhao merasa agak senang. Ini semua benar. Selanjutnya, dia mengiklankan Tang Sek. Mengapa dia tidak menyadari bahwa ini adalah cara yang baik untuk mengiklankan Sekte Tang? Semua orang dari halaman dalam ada di sini. Namun, kata-kata Zhang Lexuan setelah ini membuatnya tampak semakin pahit. Dia bergabung dengan Shrek Academy pada usia 11 tahun dan berhasil muncul sebagai juara akhirnya selama tes pertamanya setelah bergabung dengan akademi, bersama dengan 2 rekan satu timnya. Setelah itu, dia mengungkapkan bakatnya yang mengejutkan. Dia memiliki jiwa bela diri kembar. Terakhir kali akademi mengevaluasi kemampuannya, kami menyimpulkan bahwa ia adalah seorang sage jiwa. Saat ini, kami tidak yakin dengan kemampuannya. Dia telah mengambil bagian dalam turnamen duel jiwa Akademi Mahasiswi-Mahasiswi Mahkota Mahir Kontinental 2 kali. Pertama kali, dia adalah pemain pengganti, tetapi dia akhirnya menjadi kekuatan utama tim. Dalam pertarungan terakhir, ia membalik meja dan membela kemuliaan Shrek, muncul sebagai juara akhirnya. Sejak saat itu, ia dinobatkan sebagai salah satu dari 7 monster Shrek, bersama dengan rekan satu timnya. Pada saat yang sama, ia juga merupakan master jiwa tipe kontrol utama di antara 7 monster Shrek. Dia adalah sosok inti dan spiritual mereka. Selama turnamen kedua, dia mewakili Sekte Tang, tetapi tidak ada hasil dalam turnamen karena taktik jahat oleh Kekaisaran Sun Moon. Namun, 2 tim teratas saat itu milik Tang Sek dan Shrek Academy. Penampilannya yang luar biasa tidak diragukan lagi menjadikannya peserta turnamen yang paling menonjol. Ada satu hal lagi. Huo Yuhao adalah orang yang mendirikan Pagoda Roh. Dia adalah penemu spirit, dan sekarang adalah Pagoda Master of the Spirit Pagoda. Selain itu, dia juga berkontribusi besar pada akademi. Ada banyak hal yang tidak bisa kami ungkapkan. Namun, kontribusi yang dia buat telah memberinya tempat dalam sejarah sebagai anggota termuda dari Paviliun Dewa Laut. Dia adalah kebanggaan dari halaman dalam, dan elit saat ini. Petik 2. Setelah mendengar perkenalan Zhang Lexuan, seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang diam. Semua peri laut dewa membuka mulut mereka dengan kaget ketika mereka menatap Huo Yuhao. Siswa laki-laki lainnya sama-sama terkejut. Jika bagian lain dari pengantar tidak mengejutkan mereka, maka mengetahui bahwa Huo Yuhao adalah orang yang menemukan roh dan orang yang mendirikan pagoda roh telah membuat mereka sangat takjub. Selama ini, tidak ada yang tahu namanya karena dia memiliki tanda panggilan di akademi. Eye of the Asura, pendiri Spirit Pagoda, adalah karakter yang sudah dikenal semua siswa di akademi. Anggota termuda Sigat Paviliun dan pendiri Spirit Pagoda. Kedua identitas ini dianggap suci di Akademi Shrek. Rahang Jinsa sudah hampir menyentuh tanah sekarang. Dia tidak bisa percaya bahwa orang yang dia ajak bicara sebenarnya adalah senior legendaris dari akademi. Dia bahkan tidak berani memberitahu teman-teman sekolahnya yang ada bersamanya, karena dia tahu tidak ada yang akan percaya padanya. Setelah menyelesaikan perkenalannya, Zhang Lexuan tersenyum sambil menatap Huo Yuhao. Yuhao, apakah kamu puas dengan perkenalanku denganmu? Apalagi yang bisa dikatakan Huo Yuhao? Tidak mungkin dia bisa menghindari perhatian sekarang. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Baru sekarang pantai danau mulai menjadi gaduh. Xian Liner mengerutkan alisnya di atas kapal dan berkata kepada Penatua Suan, apakah ide yang bagus untuk mengeluarkan Yuhao seperti itu? Dia sepertinya tidak terlalu senang. Petik 2. Penatua Suan tersenyum dan berkata, apa yang buruk tentang ini? Dia akan menjadi tokoh utama generasi baru. Sudah saatnya semua orang mengenalnya. Kalau tidak, dia akan selalu bolos. Petik 2. Yan Shaoze mengangguk dan berkata, saya setuju dengan Penatua Suan.
Izinkan aku melihat. Mengingat kecepatan kultivasinya saat ini, ia akan dapat mengambil alih dari Anda secara langsung. Hehe, apakah kamu mencoba untuk melayang? Penatua Xuan membentak. Yan Shaoze tersenyum tanpa mengatakan apapun. Ketika dia melihat tampang tak berdaya di wajah Huo Yuhao, dia merasa senang di dalam.